Pernahkah teman-teman mendengar tentang ulama besar yang berani merubah pandangan hidupnya setelah bertahun-tahun mengikuti ajaran gurunya? Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Imam Az-Zahabi yang bertaubat dari pemikiran gurunya Ibnu Taimiyah, ulama yang sangat diagung-agungkan oleh kelompok Wahabi. Imam Az-Zahabi adalah ulama pakar sejarah dan ilmu hadis yang sangat terkenal dalam khasanah keilmuan Islam. Nama beliau Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi. Lahir di kota Damaskus pada tahun 673 Hijriah. Imam Az-Zahabi adalah ulama yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya yang monumental. Di antaranya Syiaru A'lamin Nubala yang berisi biografi ulama dan tokoh Islam dari berbagai masa. Sejak kecil, Imam Az-Zahabi hidup dalam lingkungan keilmuan Islam. Beliau mendalami berbagai disiplin ilmu, terutama sejarah dan ilmu hadis kepada ulama-ulama besar di masanya, seperti Imam Ibnu Daqiqil Aid, Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Al-Barzali, dan Imam Ibnu Taimiyah. Dengan ketekunan dan kecerdasannya yang melampaui teman-temannya, Imam Az-Zahabi berhasil menjadi salah satu ulama besar di masanya. Salah satu guru Imam Az-Zahabi adalah Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang dianggap kontroversial dalam sejarah Islam dan salah satu ulama yang sangat diagungkan oleh kelompok Wahabi. Imam Ibnu Taimiyah dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang seringkali berbeda dengan para ulama secara keseluruhan. Meski banyak yang mengkagumi keluasan ilmunya, tidak sedikit pula para ulama yang mengkritisi pandangan-pandangannya. Hal itu karena perbedaan Ibnu Taimiyah dengan para ulama tidak lagi dalam masalah furu'iyat, yang mana Islam membuka ruang dalam hal itu. Namun perbedaan Ibnu Taimiyah sudah masuk dalam masalah akidah, yang mana merupakan prinsip-prinsip agama, di antaranya dalam masalah ketinggian Allah Ta'ala. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Daf'u Syubhahit Tashbih Bi'akafit Tanzih menceritakan bahwa Az-Zahabi dalam masa-masa awal sangat terpengaruh oleh pemikiran gurunya Ibnu Taimiyah, sampai Az-Zahabi menulis kitab khusus untuk membela pemikiran gurunya yang diberi judul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Az-Zahabi dalam kitabnya ini mendukung pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah mengenai sifat-sifat Allah, terutama konsep ketinggian Allah. Ibnu Taimiyah memaknai sifat Allah secara hakiki. Artinya, beliau berpendapat bahwa Allah berada di langit di atas arsy. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa Allah Ta'ala berjisim layaknya makhluk. Tentu saja, pandangan seperti ini bertentangan dengan ulama salaf dan khalaf dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Namun, Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu membela mati-matian pandangan gurunya dengan berbagai dalil Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, Az-Zahabi adalah ulama yang sangat hati-hati dalam menyimpulkan sebuah persoalan. Sehingga seiring berjalannya waktu, Imam Az-Zahabi mulai mempertanyakan beberapa ajaran dan pandangan gurunya Ibnu Taimiyah, terutama setelah mendalami ilmu hadis kepada Imam Al-Barzali. Az-Zahabi melihat ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan pemahaman Islam yang diyakini oleh mayoritas ulama. Setelah mengetahui kebahayaan pemikiran gurunya, Az-Zahabi menarik kembali pandangan yang ia dapatkan dari gurunya Ibnu Taimiyah. Sebagai bentuk taubatnya, Imam Az-Zahabi menulis kitab berjudul Zaghalul Ilmi sebagai bantahan terhadap gurunya serta bantahan terhadap kitabnya sendiri Al-Ulu yang membela gurunya dahulu. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis kitab khusus berisi nasihat-nasihat untuk Ibnu Taimiyah agar kembali dan mengikuti pandangan mayoritas ulama. Kitab ini diberi judul An-Nasihatuz Zahabiyah li Ibnu Taimiyah, yang berarti nasihat-nasihat emas untuk Ibnu Taimiyah. Sejak itu, Az-Zahabi resmi meninggalkan pemikiran gurunya Ibnu Taimiyah, terutama pandangan-pandangannya tentang ketinggian Allah yang dimaknai hakiki oleh Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa Az-Zahabi berfaham Taimi, maka itu kesalahan fatal, tidak mengetahui sejarah kehidupan Az-Zahabi. Kebanyakan murid-murid Ibnu Taimiyah pada akhirnya meninggalkan pandangan-pandangan gurunya karena tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf dan khalaf. Hanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah satu-satunya murid yang setia dengan pandangan-pandangan gurunya Ibnu Taimiyah. Hal itu terlihat dari buku-buku Ibnul Qayyim yang menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah.